kabar semuanya? Tetap sehat semuanya hari ini? Cia sehat? Sehat. Sekarang tanggal berapa? 19 apa 20? 19 April. 19 dong. 19 itu hari Minggu. Dan hari Minggu waktunya kita apa? Ibadah. Teman-teman, selama ini di rumah tetap melaksanakan ibadah di rumah walaupun online. Betul? Betul Cia? Betul. Kalau gitu sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau sudah selalu menyertai kami, baik keluarga kami, kesehatan kami, sekolah kami, terutama di saat kami harus berada di rumah dalam masa-masa sekarang ini. Terima kasih untuk sukacita-Mu, dan saat ini kami akan mulai ibadah di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Datanglah Tuhan, kami siap mulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Kita mulai ibadah hari ini yuk. Semangat. Kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk menyanyi lagu apa? Lihat setelah berikut ini. Tapi semua ikut nyanyi ya. Oke. Seperti lagu tadi, kita diminta untuk selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Walaupun dalam masa-masa yang sulit ini, kita harus tetap bersyukur dan tetap selalu semangat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Walaupun di rumah aja. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman. Tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca firman-Mu. Persiapkan hati kami supaya kami bisa mendengar dengan jelas pesan-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini akan diambil dari
Matius 28 ayat 11-15 yang berjudul Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Kalian sudah membaca Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dengan perikopnya adalah dusta mahkamah agama. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh mahkamah agama pada saat itu? Sebentar, kita hitung sampai 5. Jangan dijawab dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Cia jawabannya. Apa yang dilakukan mahkamah agama pada saat itu? Berdusta. 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 Berdusta itu apa sih? Berdusta berarti kamu berbohong. Kenapa berbohong? Ada sesuatu yang disembunyikan di situ. Ada sesuatu, baik itu kesalahan atau sesuatu yang tidak ingin diungkap atau kebenaran yang disembunyikan. Pada saat itu, mahkamah agama berdusta dengan cara menyuruh serdadu-serdadu untuk memberitakan kepada orang-orang bahwa sebenarnya Yesus tidak bangkit. Tetapi Yesus dicuri, jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Cia, pertanyaan berikutnya. Pernahkah berbohong? Pernah. Kenapa berbohong? Asik, seru nih. Agar tidak dimarahi. Agar tidak dimarahi. Teman-teman, sering seperti itu berbohong karena takut mama marah, takut papa marah, takut ketahuan. Oke, ini menarik karena pengakuan dari Cia, dia pernah berbohong. Kita tanya ya teman-teman, kenapa dia bisa berbohong? Seru nih. Kenapa Cia bisa berbohong, Cia? Karena pas itu lagi disuruh ngerjain tugas, tapi aku belum ngerjain tugas, terus sebelumnya sudah ngerjain tugas. Hal yang sederhana kan? Berbohong untuk menutupi kesalahan. Pernah? Sama. Mbak Eta juga pernah melakukan hal tersebut, berbohong. Rasanya gimana? Enak apa enggak, Cia? Kalau awalnya sih ya nggak enak sih, soalnya jadinya ya nanti kan juga ketahuan, jadi nanti dimarahi. Nah, berbohong atau tidak tetap akan ketahuan, dan konsekuensinya sama, adalah dimarahi. Jadi mending mana? Kita berkata jujur atau berbohong? Konsekuensinya sama loh teman-teman, dimarahi, ya kan? Sekarang Mbak Eta mau tanya, dengan cerita tadi Matius 28 ayat 11-15 dan pengakuan dari seorang Cia yang mengatakan bahwa berbohong itu nggak enak, betul? Dan pasti akan ketahuan. Yang dirasakan oleh Cia mungkin juga dirasakan oleh para serdadu waktu itu.
merasa tidak enak menyampaikan kabar bohong, kabar tentang pencurian jenazah Tuhan Yesus. Sedangkan sampai saat ini kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Betul teman-teman? Jadi, setiap apapun yang berkaitan dengan kebohongan, lambat ataupun cepat, pasti akan ketahuan. Sekarang terserah dari teman-teman memilih untuk berbohong atau mengatakan sesuatu dengan jujur. Pasti jawabannya mengatakan sesuatu dengan jujur. Meskipun tidak mudah, dan Mbak Eta tahu itu sama sekali tidak mudah, itu berat. Tetapi orang yang jujur adalah orang yang pemberani, hebat. Karena berani mengungkapkan segala sesuatu dengan apa adanya, dengan segala resikonya, dengan segala tanggung jawab yang harus dilakukan. Teman-teman, ada satu ayat yang Mbak Eta mau bagikan kali ini. Cia, coba baca Matius 5 ayat 37. Kita dengarkan ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berarti artinya kita wajib dan harus mengatakan segala sesuatu dengan benar. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Dari ayat ini, mari kita sama-sama belajar untuk bisa mengekang diri kita sendiri dari perbuatan berbohong. Setuju? Mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk tidak berbohong. Apapun itu resikonya, apapun itu konsekuensi yang harus kita tanggung, tidak berbohong, tapi berani menghadapi sesuatu dengan kebenaran. Menyatakan kebenaran, karena itu yang Tuhan inginkan. Katakan ya jika ya, dan tidak jika tidak. Kita sudah mendengarkan firman. Setelah ini kita akan mendengarkan satu pujian, dan pujian ini mengajarkan kita untuk berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Cara kita untuk mengasihi Tuhan, salah satunya adalah berani mengungkapkan kebenaran, berani berbuat jujur. Kita akan dengarkan pujian ini bersama, dan kalau teman-teman tahu, kita nyanyikan bersama ya. Terima kasih Yesus.
mendengar pujian tadi, bagaimana? Kita adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan dengan kebangkitan Tuhan yang kita sudah rayakan pada Minggu Paskah kemarin. Kita akan sama-sama berusaha menjalani hidup kita ke depan dengan satu sikap yang sederhana, berani berkata jujur dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih-Mu, untuk segala berkat-Mu. Terima kasih kalau kami masih Engkau kasihi dan Engkau sayangi. Pada saat ini kami sama-sama mengambil satu komitmen. Kami berusaha untuk berkata jujur walaupun terkadang ada konsekuensi, ada resiko yang kami harus tanggung. Tapi kami tahu kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami selalu bersama dengan Engkau apabila kami melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan perintah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam kami menjalani masa isolasi di rumah, selama kami menjalani masa berkegiatan kami di rumah. Sertai kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya semua dengan sukacita. Kami serukan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selesai sudah ibadah kita hari ini. Tetap semangat, tetap positif, tetap bersukacita, terutama tetap berkata jujur. Oke teman-teman, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.